Ya kan? Ada rupanya surga tuh Pak Ustadz, kalau orang yang beramal soleh ganjarannya surga. Ada. Namanya dalam kajian agama motivasi dalam beribadah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Di manalah kesempurnaan iman itu Pak Ustadz? Dalam kajian-kajian yang begitu banyak, luar biasa. Salah satu dari yang banyak kesempurnaan iman seseorang itu adalah terletak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati BKM Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh jajaran yang berhadir pada malam hari ini, Bapak Ibu, para jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tentu nikmat iman dan Islam, begitu juga nikmat kesehatan, kesempatan dan kelapangan waktu, sehingga kita dapat berkumpul bersama di rumah Allah yang mulia ini. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian tidak lupa kita menyampaikan salawat, berangkaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kepadanya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kala amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Kalau kita mendengar ibu-ibu sehat, awak pun sehat, ibu ya. Nah, karena kalau ibu tak sehat, susah kita, ya Bu, ya Pak ya. Nah, kalau sehat orang itu dah aman kita. Ya, mudah-mudahan Bapak juga dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini kita ketemu lagi dalam kajian agama. Kajian kita hari ini tentang kesempurnaan iman seseorang itu dengan konsep hadis Nabi. Ya. Kesempurnaan iman seseorang. Kalau kita lihat dari berbagai hadis, kata-kata kesempurnaan seseorang, iman seseorang itu ada kata-kata la yu'minu. Di situ tidak dikatakan tidak beriman, tapi tidak sempurna. Rupanya kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, udah beriman itu. Makanya berhak orang itu kalau mati fardu kifayah. Nah, jangan dibilang tak beriman. Nah, jangan dikatakan tak beriman. Ya. Karena orang tuh percaya. Bapak percaya rukun iman, percaya katanya. Percaya dia pula. Ada haknya. Ada kewajibannya. Hakul muslimin alal muslimin. Ada haknya. Apa haknya? Kalau mati, laksanakan fardu kifayah. Tentang dia masuk surga atau neraka, tahu urusan awak itu. Jangan diurus orang, masuk neraka aku tengok dia nanti gitu. Jangan diurus orang.
Itu masing-masing. Kita ini pun Bapak Ibu rajin sholat berjamaah. Yakin Ibu? Sudah otomatis kita masuk surganya Allah? Belum tentu. Hanya tugas kata Allah dalam surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Nah, itu tugas kita, bukan tugas mengharap surga. Ya kan? Ada rupanya surga tuh Pak Ustadz, kalau orang yang beramal soleh ganjarannya surga. Ada. Namanya dalam kajian agama motivasi dalam beribadah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Motivasi. Ya kan, itu motivasi. Kenapa? Karena kita nih iman-iman lepas makan nih, asal mau korjo mau dapat, ya Pak ya, mau dapat pahala, ya kan. Nah, bolehnya kita mengharap pahala tuh, boleh, tapi tak itu aja korjawa. Mengapa wak salat biar dapat pahala? Mengapa wak bersedekah dapat pahala? Korjokan aja yang baik-baik. Tentang pahala itu urusan Allah. Kalau memang itu mengantarkan kita ke dalam surganya Allah, alhamdulillah, itulah kasih sayangnya Allah. Itunya. Sibuk kali gitu, pahala. Marah juga lah nanti Islam liberal semua. Saya heran melihat kita ini katanya. Sikit-sikit surga. Betul juga kata orang tuh. Satu-satu ada juga betulnya. Kita ini ibadah, dah itu aja. Perkara ada hasilnya itu urusan Allah. Cuma buatlah yang baik-baik. Nah itu ajanya. Ibadah tuh baik-baik. Nah insya Allah. Jadi la yu'minu, tidak sempurna iman seseorang itu kalau dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, itu adalah kesempurnaan iman. Tidak sempurna iman seseorang itu kalau dia tidak menolong dan membantu saudaranya sendiri. Disitulah letak kesempurnaan iman seseorang. Kan begitu? Jadi ini masalah kesempurnaan iman. Lalu di manalah kesempurnaan iman itu Pak Ustadz? Dalam kajian-kajian yang begitu banyak, luar biasa, salah satu dari yang banyak kesempurnaan iman seseorang itu adalah terletak kepada akhlak. Nah, itu dia. Jadi akhlak itu bahagian dari kesempurnaan iman. Kenapa? Akhlak ini adalah bahagian dari ajaran Islam yang tidak bisa kita lepas. Bahkan kata Nabi dalam salah satu hadis menyebutkan khairun nas ahsanuhum khuluqa. Kebaikan manusia itu terletak kepada akhlaknya. Makanya akhlak ini harus kita jaga dengan baik. Akhlak ini harus kita perbaharui dengan baik, ya. Apalagi kita sebagai seorang muslim, ya. Muslim ini terkenal dengan akhlaknya. Nah, iya kan? Nah, apa itu? Ramah, tamah, iya kan ya Bu ya? Ramah tamah itu kan bahagian dari akhlak. Selalu senyum. Kalau disapa, kabar Bu, kabar biasa, alhamdulillah. Pahala, kok cerita pahala tadi? Itu bahagian, itulah akhlak seorang muslim tuh harus kita wujudkan. Nah, ya, ini bakal kita kaji tentang masalah akhlak. Tadi senyum, ramah, tamah dan sebagainya. Ternyata ada dalam hadis. Di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Hakim dari Jundub. Katanya ada sampai 14
Akhlak seorang muslim itu yang harus kita wujudkan. Bahagian dari akhlak itu yang merupakan kesempurnaan iman. Nah, ini dia. Inna min akhlaqil mu'min. Kata Nabi, sesungguhnya termasuk akhlak seorang muslim itu yang merupakan bahagian dari kesempurnaan iman. Pertama, nanti sampai di mana dapat kita, disitulah nanti kita sambung nanti dalam pengajian-pengajian lain. Apa yang pertama? Quwwata fiddin, quwwatan fiddin. Nah, ini akhlak, ini kesempurnaan iman seseorang itu. Kuat dalam beragama, ini akhlak yang perlu kita bangun ini. Kuat dalam beragama artinya dia sanggup menghadapi segala suasana, situasi bagaimanapun. Dia tidak pernah lari. Itulah orang yang kuat agama. Contoh, 2 tahun kita Bapak Ibu mendapatkan ujian musibah dari Allah, betul? Lalu karena kekuatan agamanya itulah membuat dia bertahan. Alhamdulillah sampai sekarang ini belum ada macam-macam kita kan. Kita harus kuat. Apapun keadaan yang kita hadapi harus kuat kita menerimanya. Inilah quwwatan fiddin yang harus kita bangun dalam kehidupan kita, dan itulah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahagian dari kesempurnaan akhlak seseorang. Nah, itulah kesempurnaan iman. Jadi akhlak itu luar biasa, termasuk quwwatan fiddin. Yang kedua, apa? Akhlak sebagai seorang muslim yang merupakan kesempurnaan iman seseorang itu. Wa hazman fi lin, teguh dalam pendirian tetapi lembut dalam bersikap. Itu yang disebut dengan istiqamah. Nah, itu makanya Bapak Ibu ada satu doa, ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang yang istiqamah dalam hidup ini, istiqamah dalam iman, istiqamah dalam Islam, istiqamah dalam amal ibadah. Tapi istiqamah ini payah, sangat sulit. Ya, sulit jadi istiqamah. Jadi istiqamah dalam hidup ini sangat kita perlukan. Istiqamah dalam iman, tetap pendirian. Itulah tadi quwwatan fiddin. Istiqamah kita kuat. Sampai kapan kita kuat agama nih? Sampai akhir kehidupan kita. Jangan berubah. Istiqamah. Ibu pernah enggak mengistiqomahkan salat sunat tahajud? Berat Pak Ustaz. Apa itu? Ada satu saat malas saja tak istiqomah. Lawan itu. Kita mau mendawamkan, kita mau mengamalkan yang sesungguh supaya istiqomah dia. Karena apa? Berat kali memang istiqomah. Setelah kita istiqomahkan, ketika tidak kita kerjakan, apa perasaan ibu? Satu pekerjaan yang baik itu kita istiqomahkan, kita dawamkan, kita lanjutkan. Ketika ibu tidak mengerjakan, ada enggak perasaan ibu? Ada ya. Contohnya apa Bu? Tak enak rasanya kalau tidak melakukannya. Kenapa? Karena sudah kita istiqomah. Subhanallah. Ini yang perlu istiqomah. Cuma istiqomah itu berat, tetap pendirian. Ibu coba istiqomahkan salat tahajud malam. Ibu coba istiqomahkan salat duha. Ibu coba istiqomahkan salat sunan Isra. Insyaallah
Ibu coba istiqomahkan. Setiap keluar dari rumah jangan lupa pakai mukena, pakai jalabihina. Tetap itu nama istiqomah. Ada juga orang apa itu? Waktu miskin istiqomah. Udah kaya tak istiqomah. Nah, dulu masuk wirid ya kan, karena masih kere-kere bele-bele. Nah, begitu dah kaya mulailah bercakap. Kenapa enggak wirid, Bu? Lagi sibuk urusan ini, urusan ini, urusan ini. Oh. Iya. Istiqomah kita, Bu. Miskin istiqomah, kaya istiqomah. Insya Allah Allah akan menolong kita. Inilah akhlak bagi kesempurnaan iman seseorang itu. Subhanallah. Ya. Nah, jadi teguh dalam pendirian, tetapi lembut dalam bersikap. Artinya tidaklah pala dia arogan. Bapak sering sholat apa tahajud malam? Oh iyalah, siapa dulu? Kau tengok keningku nih. Apa kau tengok? Hitam kan? Hitam kan? Ini karena aku sering sujud. Mana pula lah orang sujud hitam keningnya, Pak? Mohon maaf ya, Pak ya. Mohon maaf. Bukan itu. Memang ada kata Allah dalam surah, dalam Al-Quran, ya, disebutkan Allah Subhanahu wa taala min asari sujud. Nampak di wajahnya bekas sujud. Bekas sujud itu bukan tertempel. Di sini diartikan oleh para ahli tafsir aura. Nah, kalau muka orang-orang yang selalu salat, air wuduknya kan auranya beda, ya kan? Cerah begitu. Dan ini nanti kata Nabi SAW dalam hadis menyebutkan air wuduk kita itulah sebagai lampu nanti ketika kita di alam barzah. Makanya wuduk itu jangan lepas wuduk setiap saat, walaupun tidak salat, walaupun tidak baca Quran. Wuduk, mau tidur wuduk, mau pergi kemana-mana wuduk. Habis wuduk kalau mau taruh bedak baru taruh bedak. Begitu berbedak dibaca doa, kata guru kami, yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Begitu tengoknya muka tak ada rasa dengkinya, elo aja nengok. Suka orang, yuhibbunahum, suka nengok orang. Ibu aku kalau aku tengok ibunya senang aku, sejuk aku. Tak tahu dia kesejukan itu adalah dari wudhu. Ya Bu ya, hebat. Ya, itu luar biasa itu. Nah, jadi jangan sikap arogan ya. Ngapa ibu ngantuk-ngantuk? Tadi malam aku ya Allah salat tahajud, salat salat taubat, banyak itu maka mengantuk. Katanya lama takut ngantuk kan. Nah, jangan begitu ya, nggak boleh, itu tak punya akhlak itu. Nah, inilah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sholat tapi masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Kesombongan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian yang ketiga, wa imanan fi yaqin. Akhlak itu, kesempurnaan iman itu. Apa itu? Iman yang disertai dengan keyakinan dan dilakukan dengan amal saleh. Ini semua beriman, tapi tak yakin. Beriman tapi tak yakin. Apa? Begitu diuji Allah kusuk asa. Mampus ini. Tidak yakin dia bahwa yang ngasih rezeki itu Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa rizquha. Segala binatang yang melata di muka bumi Allah ini dijamin rezekinya. Tidak usah takut, yakinlah. Orang beriman itu harus yakin.
ternyata banyak yang tak yakin. Mak sampai setahun lagi begini, mak macam mana kita ini? Kok takut? Udah dikatakan Allah, semua binatang melata di muka bumi Allah ini dijamin rezekinya, tidak akan pernah Allah mengelantarkannya. Itulah kembali datang manusiawi awak, mak. Tapi teringat balik kaji, iya pula, takkan mungkin pula Allah meninggalkan hambanya ini. Ya Allah, bantu aku. Ya Allah, aku dah habis beras ya Allah. Tak ada lagi. Kalau dengan tidak pertolonganmu, aku entah bagaimana ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an. Sambil menangis itu, Bu. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kum. Kumnya jangan langsung, Bu, ya. Wakafkan dulu. Kum. Bilang borasku. Fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Kita ingat janji Allah. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Susah sudah baru diberikan Allah kemudahan kepada kita. Mudah-mudahan insya Allah mudahlah seterusnya. Tidak ada lagi datang ujian, musibah-musibah kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inilah kajian kita pada malam hari yang berbahagia ini tentang kajian kesempurnaan iman seseorang melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata terletak kepada akhlaknya. Inilah akhlak yang kita sebut. Mudah-mudahan akhlak ini tetap kita amalkan dalam hidup dan kehidupan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau ada yang baik datang dari Allah, kalau ada yang kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ila liqa ma salamah nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.